Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ternyata jawaban Ustadz Felix Xiao bikin saya terkejut, guys. Apa jawabannya? Jadi kemarin lalu ada sebuah video yang beredar ya, yang lumayan viral lah, di channelnya siapa? Di channelnya Raymond Chin ya. Jadi saat itu Raymond Chin, Bintang Emon, Ustadz Felix Xiao, terus ada satu wanita, saya lupa nama si cewek itu ya. Jadi ada seorang wanita bertanya kepada Ustadz Felix Xiao. Kira-kira pertanyaan seperti ini ya. Agama yang benar-benar sempurna tidak ada. Karena apa? Karena semua itu ditafsirkan oleh manusia. Tapi mohon maaf ya guys ya, saya sangat menghormati jawaban daripada Ustadz Felix Xiao. Namun saya perlu meluruskannya. Mohon maaf ya, saya tidak ada urusan dengan Ustadz Felix Xiao secara pribadi ya. Jadi yang saya tanggapin ini masalah publik ya, bukan masalah pribadi. Mohon maaf bagi pendukung Felix Xiao. Saya tahu bahwa pendukung daripada Felix Xiao ini sangat banyak di Konoha ya, dan sangat militan juga ya. Jadi yang saya komentari di sini pernyataan publik ya, bukan pernyataan pribadi ya. Jawaban publik bukan jawaban pribadi ya. Karena berhubung beliau ini posting ya, kemudian beliau ini adalah seorang pemuka agama, itu artinya kita berhak ya mengomentari secara publik ya. Saya tidak ada urusan dengan masalah pribadinya ya. Jadi kalau menurut saya melihat jawaban daripada Ustadz Felix Xiao ini tidak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Kenapa tidak nyambung? Karena mohon maaf ya, agak sedikit muter-muter ya. Gini ya, pertanyaannya itu kira-kira apakah ada agama sempurna atau tidak? Karena agama yang sempurna itu adalah hanya pendapat pribadi manusia atau penafsiran pribadi manusia, tidak secara objektif atau tidak secara ilmiah. Namun jawaban dari Ustadz Felix Xiao ya, mohon maaf ya, jawabannya sedikit muter-muter ya, dengan kalimat apa? Ya, manusia itu nggak sempurna. Kita sepakat bahwa manusia tidak sempurna. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya agama sempurna. Jadi ini kan tidak menjawab pertanyaan, di luar daripada konteks pertanyaan. Pertanyaannya, apakah ada agama sempurna atau tidak? Jawabannya cukup iya atau tidak, dan berikan jawaban yang masuk akal, bukan mengomentari masalah manusianya, bukan mengomentari masalah subjektifnya, tapi masalah yang objektif ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya akan mencoba mengurai ya. Mohon maaf bagi pendukung Felix Xiao ya, saya tidak berusaha untuk memojokkan beliau ya, tapi saya berusaha meluruskan gitu. Karena apa? Karena ini bersifat keilmuan ya. Kita akan mengurai dari dua sudut pandang keilmuan ya. Dari sains bisa, dari ilmiah bisa, dari sudut pandang subjektif bisa, dari sudut pandang objektif bisa. Jadi saya akan mencoba membahas dari sudut pandang yang objektif ya. Nanti akan saya bahas dulu dari sudut pandang subjektif ya. Kalau saya mengurai dari sudut pandang yang objektif ya, objektif itu harus jujur ya, nggak boleh nggak enakan. Oh, nggak enak pada agama tertentu, nggak enak. Oh, nggak bisa seperti itu. Objektif itu artinya harus jujur, ngomong apa adanya. Jadi gini guys, kalau lu pengen saya ngomong jujur apa adanya, tidak ada agama yang sempurna, nggak ada. Tapi bang, menurut saya agama itu sempurna, itu pandangan subjektif ya, bukan objektif. Ya, subjektif itu nggak bisa ditakar berdasarkan pendapat pribadi, opini pribadi, itu subjektif ya. Tapi kalau objektif itu pernyataan yang jujur ya, biasanya dilengkapi dengan data, sumber referensi, atau pernyataan-pernyataan yang ilmiah. Tidak ada agama yang sempurna, nggak ada. Kenapa? Apa alasannya? Gini guys, kalau ada agama yang sempurna misalnya, dalam agama mayoritas di Konoha disebutkan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Nah, yang jadi pertanyaan, menurut data, menurut sumber, ya, menurut penelitian, apakah ini objektif atau tidak? Enggak. Kenapa? Ya karena manusia tidak berasal dari tanah. Menurut penelitian nggak ada hubungan DNA manusia dengan tanah. Tapi di Konoha sengaja dicocok logikan, dipaksakan dengan apa? Dengan kalimat-kalimat manusia itu berasal dari tanah. Karena apa? Karena manusia dengan tanah itu sama-sama pembentukannya dari atom. Jadi biasanya seperti itu ya. Warga Konoha memaksakan seperti itu karena ini berdasarkan metafisika dan sebagainya, pokoknya bla 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 bla. Tapi yang jadi permasalahan yang tidak diketahui oleh warga Konoha itu ya, yang tidak disadari,
makhluk hidup itu punya DNA seperti manusia misalnya. Sementara tanah itu tidak punya DNA. Benda mati itu tidak punya DNA. Tanah itu benda mati. Itu tidak punya DNA. Jadi warga Konoha banyak yang percaya bahwa manusia dengan tanah itu punya kesamaan DNA. Padahal no, itu salah. Enggak. Sengaja dicocok logikan untuk apa? Untuk menolong agama itu sendiri. Saya tahu tujuannya baik untuk apa? Biar agamanya itu tidak ditinggalkan oleh pengikutnya, ya. Biar agama itu tetap relevan, biar agama itu tidak dipojokkan. Ya kalau dalam ilmiah, sains atau ilmu yang objektif tuh ya kalau salah aja, benar ya benar. Nggak boleh kita nggak enakan, karena nggak enak dengan agama, mari kita selamatkan agama dengan apa? Dengan mengatakan kalimat manusia dengan tanah itu sama-sama terbuat dari atom. Ya kalau ini juga terbuat dari atom guys, ini juga terbuat dari atom. Masa manusia sama dengan gelas? Sungguh tidak masuk akal. Tapi warga Konoha sengaja mencocok logikan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Karena apa? Karena manusia berasal dari atom, ya. Tanah juga berasal dari atom. Padahal mereka tidak mengerti apa itu DNA. Benda mati itu tidak punya DNA, guys. Hanya benda hidup yang punya DNA. Kemudian kalau kita run dari sudut pandang yang sangat objektif, ya, berarti itu artinya kalau misalnya dalam agama tertentu di Konoha, misalnya agama mayoritas di Konoha dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, kenapa datanya bisa salah? Kalau agama itu sempurna, kenapa datanya bisa salah? Ini inti daripada video ini, ya. Kalau agama itu sempurna, kenapa datanya bisa salah? Kita ambil contoh yang lain, misalnya dalam agama tertentu di Konoha atau agama Abrahamik atau agama mayoritas di Konoha disebutkan bahwa bumi itu menghampar atau datar, ya. Tidak ada dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha disebutkan bahwa bumi itu bulat, nggak ada, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa datanya bisa salah kalau agamanya sempurna? Ini datanya kan salah, ya. Jadi lebih dari satu dong. Tadi tanah, sekarang bumi, datar atau menghampar. Salah kok datanya. Kalau agama itu sempurna, tidak mungkin datanya salah. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa agama itu ciptaan Tuhan. Masa Tuhan tidak lihat dari luar angkasa? Oh, bumi itu bentuknya tidak datar, harus ini dong, lonjong, bulat. Nah, harusnya pewahyuan itu, ya, waktu diwahyukan itu bumi itu bulat. Karena Tuhan Maha melihat, kan? Itu bukan pekerjaan sulit buat Tuhan, kan? Jadi kalau agama itu sempurna, kenapa datanya bisa salah? Nah, itu yang jadi permasalahan. Menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar, ya. Karena saya harus objektif, guys. Ya, saya tidak memojokkan agama tertentu, enggak memojokkan. Saya menjawab pertanyaan ini harus objektif, jujur gitu. Saya tidak akan menutupin. Biar apa? Biar kita bisa memilah-milah mana jawabannya objektif, mana jawabannya subjektif, ya. Jadi saya melihat jawaban daripada Ustadz Felicio ini, saya juga menghormati Ustadz Felicio, ya, dengan segala hormat, ya. Dengan segala hormat saya mengatakan bahwa jawaban dari Ustadz Felicio ini, mohon maaf, muter-muter dan tidak menjawab pertanyaan. Harusnya jawabannya ya atau tidak. Kalau agama itu sempurna, kenapa? Apa alasannya? Sementara dari sudut pandang yang objektif, ya, agama itu sempurna. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya. Sementara dari sudut pandang objektif, agama itu tidak sempurna. Karena apa? Kalau agama itu sempurna, datanya kenapa bisa salah? Ada banyak lagi, ya. Ada banyak lagi, ya. Kita ambil contoh lain, misalnya, ya, dalam agama tertentu di Konoha misalnya, ada yang mengatakan bahwa ada manusia atau nabi zaman dulu itu panjangnya tuh kurang lebih 30 hasta atau 30 meter sampai 50 meter. Apakah ini masuk akal atau tidak? Menurut data, apakah manusia ada setinggi itu? Nggak ada, kan? Menurut data. Kalau misalnya ada yang mengatakan, itu benar. Mana? Datanya mana? Fosilnya mana? Nggak ada fosilnya, kan? Ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang jujur. Cuman warga Konoha tidak menerima jawaban-jawaban yang jujur. Mereka akan mengatakan, agama kan subjektif. Ya, kalau agama subjektif itu jangan mengatakan bahwa agama itu sempurna.
Jangan mengatakan agama itu sempurna dari sudut pandang objektif ya, dari sudut pandang ilmiah ya. Jadi kita harus milah-milah ya. Jadi itu jawaban yang paling masuk akal menurut saya pribadi ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya itu sudut pandang subjektif, subjektif itu kan nggak bisa ditakar, nggak bisa. Kalau saya mengatakan bahwa ini akan bisa membawa saya ke surga, maka nggak akan ada yang ini loh, nggak akan ada yang bisa bantah. Orang jawabannya subjektif, bukan objektif. Jadi mungkin saja jawaban ini adalah jawaban yang subjektif ya. Jadi sempurna itu adalah subjektif. Artinya ya suka-suka gue. Kalau gue mengatakan bahwa agama itu sempurna, ya suka-suka gue. Nah yang jadi permasalahan kan, jangan kita paksakan ke orang lain bahwa agama kita sempurna. Kalau misalnya kita di-bridle dengan pertanyaan-pertanyaan yang objektif, pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah, jangan marah-marah. Kan itu yang jadi permasalahan. Cuman di Konoha banyak orang marah-marah kalau di-bridle dengan pertanyaan-pertanyaan yang objektif atau pertanyaan yang ilmiah. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Karena gini guys, menurut saya Tuhan tidak beragama. Manusia lah yang beragama. Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Kalau Tuhan menciptakan agama, agama apa coba? Saya juga mau masuk. Ada sekitar 4.000 agama di dunia ini. Pertanyaannya, agama apa yang diciptakan oleh Tuhan? Kalau misalnya Tuhan menciptakan agama 4.000, kok banyak banget? Kalau misalnya ada yang bantah, hanya satu agama yang sempurna, agama yang benar dan lain sebagainya, terus agama yang lain salah gitu, terus agama yang lain nggak masuk surga gitu, agama yang lain masuk neraka gitu. Kok Tuhan se-childish itu? Kok Tuhan segabut itu? Kok Tuhan setidak bijaksana itu? Ya hanya memasukkan agama tertentu terhadap surganya. Kok Tuhan seperti tidak dewasa ya kalau seperti itu? Masa Tuhan pilih kasih? Bukankah semua makhluk hidup yang ada di bumi ini ciptaan Tuhan? Kenapa dia pilih kasih? Kenapa dia hanya melihat agama tertentu gitu? Ya, padahal kan ini pandangan subjektif. Lagi-lagi ini pandangan subjektif. Kalau pandangan objektifnya itu tidak mungkin Tuhan berpihak, kalaupun Tuhan itu ada, ya kan? Tuhan itu tidak mungkin berpihak pada agama tertentu, hanya agama tertentu yang masuk surga. Enggak. Saya rasa enggak se-childish itu. Tuhan tidak segabut itu guys ya. Jadi dalam beragama kita harus menggunakan pemikiran-pemikiran yang masuk akal. Kalau tidak ya akan jadi tahayul. Agama itu akan berubah jadi tahayul kalau kita tidak berpikir secara rasional. Agama itu akan berubah menjadi mistis. Kalau kita tidak berpikir secara rasional. Jadi berpikir secara rasional atau berpikir secara masuk akal, secara logis itu sangat penting ya. Ini sangat penting karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau suatu bangsa itu berpikirnya itu subjektif terus ya, masyarakatnya subjektif terus, nggak jadi masalah kalau misalnya berpikir subjektif itu pada saat-saat tertentu. Tapi pada keputusan-keputusan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita berpikirnya subjektif, tidak objektif, maka ini sangat-sangat bermasalah. Dan itulah alasannya kenapa Konoha tidak maju-maju dari dulu sampai sekarang. Karena apa? Karena agama itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Sangat mempengaruhi. Banyak kebutuhan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Kalau agama tertentu misalnya mengajarkan kita berpikirnya itu selalu subjektif, tidak pernah objektif ya, tidak pernah berpikir rasional, tidak pernah berpikir ilmiah dan sebagainya, maka keputusan kita juga akan sembraut dan ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi kenapa saya jawab ini? Karena Ustadz Felixio ini adalah pemuka agama, dia sangat berpengaruh ya, mempengaruhi keputusan orang lain, mempengaruhi pikiran orang lain. Cuman kalau beliau ini berpengaruh, harusnya saya luruskan dong ya. Ini saya luruskan. Biar apa? Biar negara kita maju. Kalau misalnya Ustadz Felixio jawabannya mohon maaf mutar-mutar ya, tidak rasional, tidak objektif misalnya, tidak masuk akal dan ditelan bulat-bulat oleh para pengikutnya, maka ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena pengikut daripada Ustadz Felixio ini banyak banget ya. Karena banyaknya pengikutnya, ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ya. Bangsa itu bisa maju karena apa? Karena masyarakatnya bisa berpikir secara logis, secara rasional. Dan perbedaan daripada orang-orang barat dengan orang-orang Indonesia itu, orang-orang yang negara maju itu dengan orang-orang warga Konoha itu adalah perbedaannya karena kita tidak bisa berpikir logis. Itu aja ya. Jadi jangan gak usah mikir yang terlalu hebat-hebat. Itu perbedaannya. Kita nggak bisa berpikir logis. Kita berpikirnya itu selalu berpikirnya itu sangat subjektif, tidak pernah berpikir objektif atau berpikir logis. Kemudian di beberapa video lainnya Ustadz Felixio pernah mengatakan nggak usah pacaran ya, karena pacaran itu yang diharapin laki-laki apa sih?
fisik kan. Jadi saya juga tahu sebenarnya tujuan dari Ustadz Felix ini baik ya, tapi saya akan mengurai dari sudut pandang yang lain ya. Gini guys, kita tidak bisa menelan opini atau argumen seseorang itu hanya dari satu sudut pandang, nggak bisa. Harus melihat dari sudut pandang yang lain ya. Bukan berarti saya menyarankan yang nonton video untuk pacaran ya. Karena apa? Karena Ustadz Felix Xiao ini sangat berpengaruh. Jadi perkataannya sangat mempengaruhi umat ya, sangat mempengaruhi masyarakat. Nah, kalau pemikiran-pemikiran yang tidak rasional, tidak logis, ditelan bulat-bulat oleh masyarakat, maka ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi saya perlu meluruskannya. Jadi